Iya. Tes. Cek. Banyak dong. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imani. Assalatu wassalamu ala habibina Rasulillah sallallahu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu dan saudara sekalian, jamaah sekelas al-iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan juga Bapak Ibu yang bergabung melalui jaringan Zoom. Mohon maaf, duduknya nongkrong. Punten ya, jadi nggak enak gitu. Ya, udah. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, atas hidayah dan inayahnya di pagi semua ini kita bisa sama-sama hadir dalam majelis. Hari ini saudara kita, Bapak Haji Tabrani berencana berangkat melaksanakan ibadah umroh bersama keluarga. Kita doakan mudah-mudahan lancar perjalanannya, lancar ibadahnya, dan waktu yang tersedia selama umroh bisa dipenuhi, beliau diberikan kesehatan dan bisa menjalankan ibadah secara maksimal, dan terus sampai kembali lagi bersama kita di Cibinong ini dengan membawa predikat ibadah umroh yang makbul, insyaallah. Mari para jemaah sekalian, kita awali kajian kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kajiannya di surah Ar-Rum ayat 41. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون.
Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qabl. Kana aktsaruhum musyrikin. Faqim wajhaka lid-dinil qayyim min qabli an ya'tiya yawmul la maradda lahu من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. Oh ya, silakan. Silakan ya. Kalau baca Quran tadi kan berhenti, kemudian diulang lagi. Ulang lagi ya. Berapa? Ya, balik lagi. Ya, balik lagi. Kemudian dilanjutkan. Ya. Kenapa nggak langsung disudahnya aja? Misalnya tadi ya, la maraddalah. Ya. Kenapa balik lagi? Kenapa nggak mina ulang langsung? Ya, kan kalau tidaknya pendek. Jadi ini memang ada kajian khusus namanya tentang wakaf ya, tentang wakaf. Ya. Tentu acuannya adalah terjaganya makna ya dari ayat yang kita baca itu agar tetap nyambung gitu ya. Memang ini ada diberikan tanda-tanda ya, walaupun ini bersifat istihadi, tidak tauqifi. Kalau ayatnya tauqifi itu kalau kita bilang dari sononya gitu ya, dari Allah dan Rasulnya langsung ya. Tapi kalau tanda-tanda ini dari para ulama ya. Sehingga kadang-kadang berbeda antara Al-Quran satu dengan yang lain gitu ya. Ada ini jim, di tempat lain bukan jim gitu ya. Mungkin di sini misalnya berhenti, di tempat lain enggak berhenti. Jadi intinya bahwa berhentinya kita dalam membaca Quran, kalau kita mengetahui mananya, mana itu terjaga ya, artinya tidak terpotong. Misalnya yaumul la maraddalah, nafasnya habis di sini padahal tinggal minallah ya. Karena
yang baca nafasnya pendek berhenti di sini. Dan ini bukan tanda berhenti ya, wow, ini yang kecil ini tanda panjang ya. Ya, karena nggak sampai ke sini. Nah kalau dilanjutkan ini maknanya, karena ini harus minallah gitu, karena harus nyambung dari sebelumnya. La marot dalahu minallah. Kalau kita berhenti di sini kemudian minallah iya semua ini ya sodakun, nah ini maknanya jadi nggak jelas. Ya. Karena minallah ini hubungannya dengan sebelumnya, tidak nyambung dengan sesudahnya. Sehingga yang bagus maknanya ngulangnya dari sini. Ya. Min qabli ayyatiya yaumun la maradda lahu minallah. Jadi setbacknya, baliknya itu ke kalimat yang ya lengkap lah gitu, ya nyambung gitu, gitu ya. Ya, kalau kita tidak terlalu menguasai maknanya, ya kita mengikuti tanda-tanda yang adanya. Jadi kita tidak berhenti di tempat yang tidak ada berhentinya, tidak ada tanda berhentinya. Nah, ketika kita habis nafas di tengah-tengah, misalnya aidin nasil yudhiqahum, ini berhenti juga ini ya. Nah, kenapa nggak ba'dal ladzi gitu ya? Nah, ini jadi aneh nanti artinya. Karena ba'dal ladzi ini sebagai objek dari liyudhiqahum. Ya. Jadi kalau ujuk-ujuk di depannya objek, sementara subjek predikatnya ketinggalan ya. Ini enggak maknanya enggak lengkap ya. Tinggal objeknya saja ba'dal ladzi amilna. Sehingga balik lagi subjek predikatnya diulang lagi liyudhiqahum ba'dal ladzi amilna. Kalau sama sekali tidak tahu maknanya, maka kata terakhir itu diulang lagi. Ya, gitu. Yang walaupun memang bagusnya kita belajar makna ini, kita bisa sedikit-sedikit mengetahui ya arti dari ayat-ayat yang kita baca, sehingga ketika kita wakaf atau kita berhenti tidak pada tempat berhenti, kita bisa ngulangnya itu pas. Misalnya ada yang ngulang yang kurang pas, misalnya lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin hatta, ada yang ulang saya dengar ulangnya nggak pas, walaupun dibalik lagi diulang lagi tapi nggak pas. Ya. Gitu. Jadi sederhananya, bagi yang tidak tahu sama sekali makna ayat yang dibacanya, maka dia mengulang kata-kata terakhir yang dia baca. Cuman kalau kata-kata terakhirnya itu mengandung huruf jar kayak min gitu ya, min, ila, an, ala, itu disertakan huruf jarnya. Jangan misalnya minallah terus Allah ya, jangan ditinggal minnya ya. Minnya dia bawa minallah yauma idzi yasaddaq. Atau min qabli, dengan qablian ya. Apalagi kalau satu katanya terus dipenggal, itu lebih nggak boleh lagi ya. Misalnya kunafa. Oh ya, nah diulang kunafa lagi. Ya. Oh yang diulang misalnya yang kurang pas tuh jannatin tajri min tahtiyal anhar. Diulangnya al anhar khalidin. Hanya nggak pas banget di situ. Jadi yang kekal di dalamnya ya sungainya. Jadi memulainya ya tajri lagi, tajri minta jalan haru khalidin fiha abada.
Baik, ya, mudah-mudahan dengan kita terus mengartikan mufradat dalam ayat-ayat Al-Quran kita bisa terbantu lah, gitu ya. Insya Allah ya udah sekian puluh tahun kita belajar, ya mudah-mudahan ada buahnya, ada manfaatnya untuk kita lebih familiar, lebih nyambung dengan ayat-ayat yang kita baca. Ya, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Di ayat yang terakhir kita baca kemarin atau pekan yang lalu, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Dialah Tuhan yang menciptakan manusia dan mengatur serta memelihara alam semesta. Karena itu sudah semestinya manusia menyembah dan beribadah hanya kepada dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu. Yang terakhir ya. Nah, pada ayat berikut ini akan dijelaskan tentang terjadinya berbagai macam bencana dan kerusakan yang menimpa kehidupan manusia, yang semuanya akibat perbuatan manusia, perbuatan maksiat, penyimpangan, kezaliman yang mereka lakukan ternyata itu berakibat buruk pada kehidupan mereka. Ayatnya, dan pangkal dari seluruh kemaksiatan dan kezaliman mereka adalah perbuatan syirik. Jadi pangkal penyimpangan, kesalahan adalah syirik kepada Allah. Inna syirka la dzulmun adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Dhahara. Nampak. Dhahara itu dohir ya. Kalau batin kan nggak nampak ya. Dohir. Kalau di badan kita dohrun itu punggung ya. Paten perut ya. Dhahara nampak terjadi al-fasadu kerusakan baik fisiknya maupun juga suasananya, sistemnya, hubungan antar makhluk dan fil barri di darat. Bar. Kalau bir kebaikan. Nah, itu kalau nggak ada harokatnya sama. Bar bir. Pur gantung. Kata-katanya itu juga, cuman hanya beda bar bir pur aja. Kalau bar daratan, bir kebaikan, pur gantung. Kalau bar kalau bahasa kita diskotik. Wal bahri dan lautan bahri. Jadi kita bahari, Tegal bahari. Tegal memang di tepi laut. Bima kasabat, bima dengan apa yang kasabat melakukan. Apa yang melakukan, siapa yang melakukan? Nah, ini baru subjeknya di sini. Aibin nasi, tangan manusia. Walaupun yang melakukan tidak selalu tangannya, tapi paling dominan tangannya. Ya, bisa jadi ditendang dengan kakinya, dengan mulutnya, ya, mungkin buang ludah, segala macam. Liyudhiqahum, agar dia Allah merasakan mereka atau membuat mereka merasakan ba'dallati sebagian apa yang itu mereka kerjakan, sebagian dari akibatnya, tidak semuanya. Kalau setiap kesalahan langsung divonis, langsung dihukum, wah rusak. Tidak semua, ada yang dihukum, ada yang enggak, ada yang ditunda, ya. Ada juga yang dimaafkan, ada yang dihukum untuk tujuan mengingatkan, menegur, ya. Nah, makanya la'allahum ya,
agar mereka kembali mana? Ke kampung. Mudik ini. Yarjiun kembali kepada Allah, kembali ke jalan Allah. Karena hukuman atau musibah atau ya bencana itu diturunkan untuk menegur orang-orang yang telah menyimpang dari jalan yang lurus, jalan kebaikan yang diajarkan oleh Allah, dan dikasih teguran itu supaya kembali lagi, udah menyimpang balik lagi. Ya, itulah hakikat daripada taubat. Jadi jalan kebaikan, jalan kebenaran, ya, agama Allah itu digambarkan seperti jalan lurus. Itu yang harus dijalani, ditapaki oleh setiap manusia agar hidupnya selamat dunia sampai akhirat. Tapi dalam perjalanannya ini manusia dipanggil-panggil, sini, ikutan sono, nyasar ya. Nah, oleh Allah panggil lagi, woi sini. Jadi kasih peringatan, dikasih teguran-teguran supaya kembali, akhirnya balik. Tapi ada yang kebablasan nggak balik-balik. Udah diteriakin semakin jauh. Nah, itu yang disebut dengan fi dhalalim ba'id. Dalam kesesatan, nyasarnya udah jauh. Nah, oleh karena itu mestinya manusia itu tidak jauh-jauh nyasarnya. Artinya nyasar dikit balik lagi, belok dikit balik lagi, supaya tetap berada di jalan. Intinya di ayat ini adalah bahwa kerusakan alam terjadi karena ulah manusia. Ayat ini menjelaskan tentang terjadinya al-fasad atau kerusakan baik di daratan maupun di lautan yang kemudian memperburuk kehidupan manusia, menghadirkan permasalahan, menghadirkan kerusakan-kerusakan bagi kehidupan manusia. Al-fasad, kerusakan terjadi di daratan dan di lautan, bahkan juga di udara ya. Kekeringan, pemanasan global, sehingga untuk bumi mencair sehingga permukaan laut makin lama makin naik dan daratan makin gelap. Kebakaran hutan, banjir, tanah longsor, gunung meletus, gempa bumi, kemudian juga ada likuifaksi yang buminya, jadi buminya nggak bisa nahan lagi ya, dia benar-benar nyatanya ambles dan tergulung oleh dia. Abrasi, kemudian tsunami, kerusakan ekosistem baik di darat maupun di laut, kemudian tersebarnya fitnah, artinya tersebarnya berita-berita hoax ya, yang benar dianggap salah, yang jelek dia dipersepsi bagus dan benar. Kondisi tidak aman karena banyaknya pencurian, perampokan, pembunuhan, peperangan, pelecehan seksual dan berbagai bentuk kezaliman lainnya. Sehingga manusia menjadi tidak aman hidupnya, tidak nyaman, kemana-mana takut, hilangnya keberkahan dari kehidupan. Nah, para jemaah sekalian, dan ini diantaranya dan masih banyak ya yang kita rasakan terjadinya kerusakan-kerusakan yang ada di sekitar kita. Dulu mungkin ya masih ingat ya yang dulu masih kecil ya. Kali-kali kita itu masih bening-bening gitu ya. Saya dulu kalau mandi di sungai ya, sambil berenang ya, sambil nancapkan itu apa itu yang olahan itu olahnya yang untuk mancing itu, jadi kita mandi nanti dapat ikan ya sambil. Sekarang udah gak ada ikan, air yang kotor ya. Nah, itu udah rusak, artinya dari situ aja udah kita udah kerusakan.
Dulu juga di kampung saya itu ya banyak burung-burung yang setiap hari kita mendengar kicauannya, sekarang belas nggak ada. Kemarin ya, ya itu di antara belum ke perusahaan orang. Ayat di atas menjelaskan bahwa ada kaitan yang sangat erat antara terjadinya berbagai kerusakan tersebut dengan perilaku maksiat, ya, dan juga perbuatan zalim yang dilakukan oleh manusia. Jadi ada korelasi, ada hubungan yang sangat kuat bahwa musibah-musibah itu tidak terjadi begitu saja, ujuk-ujuk tanpa ada sebab musabab, ya. Jadi ada pengundangnya. Nah, pengundangnya itu adalah perilaku manusia yang menyimpang. Kemaksiatan dan perbuatan zalim yang dilakukan oleh manusia telah menyebabkan datangnya musibah dan bencana alam. Karena ya gempa bumi ketika bumi bergerak, ya. Tapi bergeraknya bumi ini tidak bergerak sesuka-suka sendiri, ya. Tapi ada yang memerintahkannya. Walillahil amru jami'an. Jadi semuanya perintah, semuanya urusan yang terjadi itu di baliknya Allah SWT yang mengendakinya. Ya. Jadi maksiat dan zalim inilah yang menyebabkan musibah. Ya, baik itu banjir. Selama ini memang analisa kita ada terus selalu fokus pada fisiknya saja. Kalau banjir berarti ya karena selokan-selokan pada mampet, banyak sampah-sampah, ya itu diantaranya karena kelakuan manusia, ya. Atau kemudian, nah kalau gunung meletus nggak ada hubungannya dengan sampah, kenapa meletus? Kenapa kemudian gempa bumi nggak ada hubungannya dengan sampah, ya. Tapi terjadi, ya. Sehingga di situ ya ada perilaku manusia, kemaksiatan manusia yang menyebabkan semua bencana itu terjadi atau didatangkan oleh Allah SWT. Musibah dan bencana alam yang diturunkan oleh Allah mengiringi perbuatan maksiat dan kezaliman yang dilakukan oleh manusia adalah sebagai hukuman, ya, atas perbuatan mereka, liyudhiqahum ba'dalladzi 'amil, agar mereka merasakan akibat atau sebagian akibat dari kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan, dan sekaligus sebagai teguran dan peringatan bagi manusia supaya mereka bertaubat kepada Allah dan kembali ke jalannya. Jadi ada semacam shock terapi yang mestinya manusia sadar, ya, bahwa dirinya sedang ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. La'allahum yarji'un. Dijelaskan juga di ayat lain, misalnya walaqad ahlakna ma haulakum minal qura wasarrafnal ayati la'allahum yarji'un. Sungguh kami telah membinasakan kampung-kampung sekitar kalian, wasarrafnal ayat, dan kami bentangkan tanda-tanda kami, ayat-ayat kami. Ayat-ayat itu ada ayat qauliyah, Qur'aniyah, ada ayat-ayat kauniyah, itu juga ayat-ayat Allah yang dibentangkan, yang dibeberkan, ditunjukkan kepada manusia. Bentuknya macam-macam, bisa tadi yang disebutnya bentuk bumi, gunung meletus, angin puting beliung, dan lain-lainnya. La'allahum yarji'un, agar dengan seluruh ayat-ayat itu direnungi oleh manusia sehingga mereka kembali ke jalan Allah, kembali bertobat. Begitu juga dalam ayat lain, wala nudhiqannahum minal adabil adna dunal adabil akbari. Dan ketika manusia melakukan maksiat, dosa-dosa, kesalahan-kesalahan, maka kami merasakan mereka atau memberikan mereka menjadi atau menjadikan mereka merasakan, ya, minal adabil adna, adab yang dekat sebelum adab yang besar, adab yang kecil sebelum yang besar, semacam korsekot. Ya, lengkapnya itu di akhirat, tapi sudah
DP dulu di dunia. Ya, jadi sebelum adab yang besar di akhirat itu ada adab ya hanya DP atau ya tadi wasfat. Jadi adab yang didahulukan sedikit. Ya. Nah, tapi di situ Allah menginginkan dengan adab teguran itu, ya, mungkin ada yang meninggal juga ya dengan peristiwa itu. Kalau yang meninggal itu pelakunya berarti memang dia itu ya kebetulan. Ya. Tapi kayak di Cianjur, mungkin tidak semua warga Cianjur itu kemudian melakukan kesalahan. Ya. Ada yang berbuat, ada yang tidak berbuat tapi kena juga, gitu, meninggal juga. Masjid juga ambruk juga ya. Nah, bagi orang-orang yang tidak terlibat dan dia beriman, ya, maka justru musibah itu membawa anugerah bagi orang-orang tersebut karena meninggalnya orang yang meninggal tertimpa sesuatu itu termasuk kategori syahid. Ya, jadi orang-orang yang baik yang tidak salah tapi ikut dikorbankan oleh Allah. Nah, dikorbankan kelihatannya dikorbankan, tapi di situ ada kenikmatan, ada anugerah, ada keutamaan yang diberikan. La'allahum yarji'un, bagi yang masih hidup, termasuk kita yang tidak mengalami langsung, tapi mendengar bahkan juga ikut membantu. Kita masih terus intensif ya membantu mereka dan sampai sekarang belum ada tanda-tanda dibolehkan kembali. Ya. Nah, la'allahum yarji'un, agar mereka termasuk kita semuanya yang di sekitarnya kemudian mengambil itu sebagai pelajaran untuk kembali kepada Allah. Kalau mereka berbuat salah atau teman-teman kita berbuat salah dihukum oleh Allah, kita juga berbuat salah dan belum dihukum, itu nunggu waktu. Ya. Ya. Jadi Allah punya kebijakan, punya kehendak ya kapan hukuman itu didatangkan. Jadi jangan merasa aman, ya. Tunggu waktunya. Jadi maka sebelum datang adab itu hanya kita segera kembali ke jalan yang benar. Liyudhi kaum badalladhi amilu, ayat ini menunjukkan bahwa hukuman yang ditimpakan oleh Allah kepada manusia hanyalah sebagian, sebagian alladhi amil, sebagian dari akibat perbuatan buruk mereka. Selebihnya dosa-dosa tersebut dimaafkan. Ada yang dimaafkan atau tidak dimaafkan, tapi hukumannya ditunda hingga nanti di hari kiamat. Ya. Harapannya kemudian orang-orang itu bisa bertobat, memperbaiki diri. Maka nggak langsung diselesaikan dan tuntas. Ya. Bila setiap kesalahan dihukum langsung secara cash, ya, salah dikit langsung hukum, maka manusia bahkan mungkin alam semesta akan binasa semua. Ya, saking banyaknya kesalahan yang harus dihukum, ya. Tapi yang dihukum sebagian, dan itu pun untuk kebaikan manusia sendiri, untuk memperingatkan, untuk menegur dan Allah berfirman, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum, dan apa saja yang menimpa kalian dari musibah, dari bencana, dari kerusakan-kerusakan yang terjadi itu semuanya akibat dari perbuatan tangan-tangan kalian. Tangan-tangan atau ya semua anggota badan manusia, tapi diwakili oleh tangan, karena tangan yang sering berbuat. Kalian berbuat mata juga, mata, telinga, kemaluan dan sebagainya. Wa ya'fu an kasir, dan dia Allah memaafkan banyak kesalahan-kesalahan yang lain yang tidak dihukum. Ya, bisa lebih dimaafkan, bisa juga ditunda, ya, nanti disimpan. Tapi bahwa kesalahan itu ya pasti ada pertanggungjawaban, ada hitung-hitungannya, ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, dalam ayat ini Allah berfirman, walau yu'akhidullahu nasa bima kasabu, sekiranya Allah menghukum manusia dengan seluruh yang mereka lakukan, kesalahan-kesalahannya semuanya langsung dieksekusi, langsung dihukum, mataroka ala dhariya min daba. Saya tidak akan tersisa di muka bumi ini makhluk-makhluk hidup yang melata, ya. Karena saking efek dari hukumannya itu, ya, tidak hanya yang melakukan yang kena hukuman, siapa-siapanya juga kena, ya. Sehingga kalau setiap kali kesalahan itu dihukum, maka habis semuanya, ya. Walakin yu'akhiru ila ajalin musamma, tetapi dia Allah menunda, mengakhirkan hukuman terhadap mereka sampai waktu yang ditentukan oleh Allah, dan itu menjadi rahasianya. Kita nggak tahu momen itu kapan. Mungkin masih di dunia, teman, nanti, ya, pada saatnya, atau nanti di akhirat. Faida jaa ajaluhum fa innallaha kana bi'ibadihi basir. Maka apabila datang saatnya, saat datangnya adab itu, maka manusia tidak bisa menghindar. Allah Maha tahu terhadap hamba-hambanya yang memang layak untuk langsung diberikan hukuman pada mereka. Beberapa perilaku maksiat dan zalim yang bisa mudah mengadab, terutama dosa-dosa besar, ya. Dosa-dosa kecil kalau banyak dilakukan juga menjadi besar juga, ya. Cuman yang langsung diingatkan oleh Nabi, ini panjang hadisnya, ya. Ya, ini langsung artinya aja. Ini artinya, ini poin-poinnya, ya. Di antara dosa-dosanya ada 5 yang di sini disebut Nabi. Zina yang dilakukan secara terang-terangan di suatu kaum. Perbuatan maksiat ini akan menyebabkan turunnya taun atau wabah dan penyakit-penyakit yang tidak pernah ada pada generasi sebelumnya. Dan ini disinyalir di antaranya penyakit AIDS itu adalah akibat dari perbuatan zina yang dilakukan oleh manusia, maka menghadirkan sebuah penyakit taun, ya, yang tidak ada pada zaman sebelumnya dan sampai sekarang belum ditemukan obatnya. Dan ini luar biasa, ya, ini dosa besar yang sangat besar di dalam agama kita, tapi di masyarakat kita sudah begitu banyak ditemui kasus-kasusnya, itu mudah di setiap tempat ini orang melakukan kesalahan ini. Bahkan yang terbaru di Ponorogo, ya, di Ponorogo ini ada di BA, ya, ratusan siswa-siswi SMP, SMA hamil di luar nikah. Di Ponorogo. Sebetulnya tidak hanya di Ponorogo, ini contohnya yang di ekspos di mana-mana, ya. Kalau di sini di tahun berapa di Jakarta 70%, ya. Tahun berapa itu ada survei 70% siswa-siswi SMA itu sudah tidak, ya, ya, tidak perawan lagi. Jadi ini luar biasa. Bahkan ya, sekarang ada yang paling menyedihkan yang mungkin akan mempercepat, ya, tersebarnya penyimpangan ini, ya, yaitu eskul dansa. Jadi sekolah ada ekstrakurikuler itu dansa. Kalau dansa itu laki dan perempuan. Saya pernah di Ambon itu ketika pesta selalu ada dansa, dan itu syaratnya harus laki dan perempuan dan tidak boleh suami istri. Orang lain. Ya. Terus masuk ustaznya juga dia cahaya Ustaz. Ya, kita baru datang gemeter begitu. Ini masyarakatnya mau dijawab begini, malah ustaznya diajak. Jadi itu kalau di sana udah biasa, kalau bahkan khataman Quran juga dansa. Itu udah biasa aja. Kalau nggak joget dansa.
Dansa itu nggak ada laki-laki perempuan, jadi pasti laki dan perempuan. Dan sekarang menjadi pelajaran agama dihapus, dansa malah muncul. Nah inilah mungkin memang tanda-tanda akhir zaman ya, yang akan mempercepat datangnya kerusakan di dalam kehidupan manusia, dan pada akhirnya ketika puncak penyimpangan manusia terjadi, maka kerusakan juga akan besar-besaran dan mungkin menyeluruh alam semesta yang akan hancur. Perilaku curang seperti mengurangi takaran dan timbangan, termasuk kezaliman penguasa seperti pembunuhan, kerusakan, khianat, korupsi, dan lain-lain. Maka ragam kejahatan ini akan menyebabkan kebangkrutan, paceklik, banyaknya tekanan, dan kesulitan hidup. Yang ketiga, enggan membayar zakat. Penyimpangan, akibatnya hujan dari langit akan ditahan, ya, kekeringan dan gagal panen sebetulnya, dan seterusnya. Sekiranya bukan karena hewan-hewan, niscaya manusia tidak akan dihujan. Jadi hujannya itu karena ingin memberi minum kambing, anjing, kucing, dan sebagainya. Kalau nggak ada mereka, udah manusia yang salah-salah, yang bukan penyimpangan itu udah biarin keharusan. Melanggar perjanjian dengan Allah dan Rasul-Nya. Karena perbuatan ini Allah akan menjadikan pihak musuh dari kalangan orang-orang kafir dan munafik berkuasa ke atas mereka. Ya. Jadi memang itu juga akibat ketika orang-orang zalim menguasai kaum muslimin, itu juga ada kontribusi kesalahan dari kaum muslimin itu sendiri, yaitu yang melanggar perjanjiannya dengan Allah dan Rasul-Nya, dari syahadat yang diucapkan tapi tidak dilaksanakan, ya. Tidak sepenuhnya menjalankan konsekuensi daripada syahadat itu, sehingga akibatnya kaum muslimin menjadi lemah dan naiklah pemimpin-pemimpin yang dolim yang kemudian ya, berkuasa atas mereka. Kemudian menyelisih syariat Islam, artinya selama para pemimpin yang diberikan amanah kekuasaan itu tidak menjadikan agama sebagai dasar hukum dalam menjalankan kepemimpinannya, maka Allah akan menjadikan permusuhan di antara mereka, yang justru saling permusuhan di antara kaum muslimin. Nah, ini beberapa kesalahan yang dinyatakan Nabi dan berakibat seperti itu. Artinya panjang, jadi kita bacakan intinya saja. Baik, kita lanjutkan. Kul, katakanlah, siru, berjalanlah kalian fil ardi, di muka bumi. Di muka bumi di mana saja, di Indonesia, di Barat. Fanduru, lalu lihatlah, perhatikanlah oleh kalian, kaifa bagaimana ada, kaifa kana, bagaimana ada akibatul ladzina min qabl, akibat dari orang-orang yang sebelum kalian. Sebelum kalian, bukan sebelum mereka ya, sebelum kalian, karena ini orang kedua ini. Sebelum kalian. Sebelum kalian ya, sebelum jauh, sebelum dekat ya, termasuk ada yang menyelidiki kenapa ya tsunami Aceh terjadi ya. Ternyata selalu ada latar belakang penyimpangan yang ada di masyarakat. Ini di Cianjur yang terbaru, ternyata juga katanya ya dalam beritanya itu terjadi karena percepatan ya, pertambahan jumlah komunitas LGBT di Cianjur. Dan LGBT itu adalah penyimpangan yang paling kuat menarik datangnya azab ya, sebagaimana dulu datang kepada kaumnya Nabi Lut. Karena termasuk dulu gunung Merapi meletus, ada kesalahan-kesalahan manusia di situ. Dan di mana saja, setiap ada bencana, musibah selalu dilatar belakangi penyimpangan, dosa-dosa, kezaliman yang dilakukan oleh manusia.
Karena aksaruhum musyrikin. Kebanyakan mereka adalah orang-orang musyrik, atau bisa dikatakan bahwa pangkal kesalahannya itu karena kemusyrikannya itu kemudian melahirkan penyimpangan-penyimpangan yang lain. Perbuatan buruk mengundang azab Allah. Perbuatan buruk manusia akan menyebabkan datangnya adab Allah Azza wa Jalla, sebagaimana yang telah menimpa umat-umat terdahulu, seperti kaum Ad, kaumnya Nabi Hud, di lokasinya itu di Yaman. Mungkin kalau antum mungkin umroh dan sambil jalan-jalan ya, masih ada situsnya, masih ada bekas-bekas peninggalan mereka. Disitulah mereka dulu umat yang sangat hebat peradabannya, tapi kemudian karena penyimpangan mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum Samud, kaumnya Nabi Soleh di daerah utara dari Madinah utara sekitar 300 km, juga dihancurkan oleh Allah. Kaumnya Nabi Nuh banjir, kaumnya Nabi Lot, ya, tadi yang likuifaksi itu terjadi pada kaumnya Nabi Lot, di mana digambarkan bumi itu tanah yang di atas jadi bawah di atas menggulung, dan lain-lainnya, termasuk yang terbaru ya. Ternyata yang terjadi pada kaumnya Nabi Lut itu terjadi di Jawa, di mana ya ada satu kampung yang hilang, ya. Apa ini? Ya, pokoknya itu dulu memang ya persis, jadi di situ tuh ya, apa saja dilakukan ya, kesalahan-kesalahan, dosa-dosa besar molimo itu terjadi di situ. Ya. Dan malam itu ketika itu terjadi memang sedang sana ada nanggap wayang gitu, mana wayang soal malam. Nah itu kemudian ternyata besoknya udah nggak ada kampung itu. Banjarnegara. Adab yang pernah turun menimpa umat-umat terdahulu juga akan datang kepada umat-umat di masa sekarang maupun yang akan datang. Sebagai sunnatullah. Sunnatullahnya ketetapan atau hukum. Ya. Hukum Allah. Jika mereka melakukan kesalahan yang sama, maka hukumnya sama. Jadi sunnatullahnya sama, ya. Sunnatullahi fil ladzina khalau min qabl wa lan tajida li sunnatillahi tabdila. Ya, itu semuanya sebagai sunnah Allah yang berlaku pada orang-orang yang telah terdahulu. Ya, dengan kesalahannya mereka kemudian dihukum, maka ketentuan itu akan tetap berlaku sepanjang masa. Karena Allah mengatakan walan tajida li sunnatillahi tabdila. Kamu tidak akan menemui terhadap sunnatullah itu sebuah perubahan atau penggantian, amandemen, tidak ada. Jadi ketetapan Allah itu tetap berlaku sepanjang waktu sampai hari kiamat. Sehingga kalau dulu manusia salah dihukum oleh Allah, sekarang dan seterusnya juga akan dihukum oleh Allah. Sehingga bencana-bencana musibah semuanya itu harus dipahami sebagai sebuah akibat dari kesalahan-kesalahan manusia. Dharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin. Karena itu Allah perintahkan kepada Rasulnya untuk menyampaikan kepada siapa saja yang masih meragukan hakikat ini, dan juga orang-orang yang merasa berat meninggalkan perbuatan-perbuatan buruk dan menyimpangnya, agar mereka mengadakan perjalanan di muka bumi, lalu memperhatikan dan merenungkan bagaimana kesudahan orang-orang terdahulu yang dihancurkan oleh Allah akibat perbuatan buruk atau perilaku menyimpang mereka. Kebanyakan mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah dan menuangkan hawa nafsu. Atau gambar di mana ini? Nah, kemudian di sini adanya isyarat ya, agar kita belajar mempelajari kisah orang-orang terdahulu. Ya.
Bahkan sebagiannya diceritakan di dalam Al-Quran, kisah Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Shu'aib, Nabi Ibrahim, dan seterusnya ya. Ada yang baik-baik, ada juga yang jelek-jelek ya. Ada Luqman yang baik ya. Nabi Ibrahim dengan seluruh keluarganya baik ya. Tapi ada Firaun, ada Qarun ya. Bila umat yang kita pelajari adalah baik sehingga sukses dalam kehidupan mereka, maka kita bisa mengambil inspirasi, mengambil spirit mereka, serta mengikuti jejak mereka yang baik-baik. Kan diantara yang kita ikuti adalah nabi-nabi sebelumnya. Ya, ada syariat atau ajaran mereka yang tetap dikukuhkan dalam ajaran nabi kita, sehingga ya sama. Ya. Perintahnya agar kita mengikuti ajaran para rasul yang memiliki inti ajaran yang sama. Ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim. Akan tetapi apabila umat terdahulu tersebut perilaku mereka buruk dan banyak melakukan penyimpangan sehingga akhirnya mereka diazab oleh Allah hingga mati dengan mengenaskan, maka setidaknya kita tidak mengulangi kesalahan yang sama di kemudian hari, ya, agar kita tidak mendapatkan hukuman, karena kesalahan itu telah dihukum oleh Allah, maka bila diulangi lagi ya dihukum lagi. Logikanya begitu. Makanya Nabi mengatakan la yuldagul mu'minu min hujrin wahidin marratain. Orang mukmin itu tidak akan terperosok 2 kali pada satu lubang yang sama. Atau ketika dia tahu bahwa jalan itu ada lubangnya dan orang lain sudah terperosok di situ, maka tentu dia tidak akan lewat tempat itu supaya tidak terperosok. Kalau yang di depannya terperosok dia lewat juga. Nah, orang mukmin itu cerdas sehingga diceritakannya orang-orang terdahulu yang terperosok karena kesalahan-kesalahan mereka, maka itu menjadi pelajaran agar kita tidak terperosok di tempat yang sama, gitu ya. Dengan melakukan amalan yang sama, akhirnya kita terperosok juga, kita tidak mengambil pelajaran. Baik, kita lanjutkan. Fakim, maka hadapkanlah atau dirikanlah, maksudnya luruskanlah. Koma itu berdiri tegak, gitu ya. Kalau wajah menghadap lurus. Wajah di sini maksudnya pandangan hidup, ya, atau arah hidup. Ya. Karena hidup ini kan dilihat dengan wajah kita, ya, baru kita jalan. Lidini kepada agama, hadapkan arah kehidupan kita itu kepada agama. Jadikan dia sebagai penuntut kita, pembimbing, pedoman, atau kiblat. Ya, kalau wajah biasanya istilahnya kiblat. Al-Qayyim yang lurus, agama yang lurus, yang benar. Min qabli, sebelum ayat dia datang, yaumun, suatu hari, la maraddalahu minallah, yang tidak bisa ditolak. Ya, dari Allah, harinya dari Allah. Hari yang didatangkan oleh Allah yang tidak bisa dihindarkan, di mana hari itu mungkin Allah akan mengakhiri kehidupan kita, atau merusak semua yang kita miliki, ya, atau rusaknya semua alam semesta. Jadi yang dimaksud di sini berarti sebuah kiamat yang pasti terjadi, baik kecil maupun besar. Yaumaidin, pada hari itu yasaddaun, mereka berpisah-pisah. Di hari kiamat manusia akan terpisah, berkelompok-kelompok sesuai dengan amalnya, bukan sesuai dengan asal kampungnya, sesuai dengan amalnya.
Maka di sini judulnya arahan Allah agar manusia terhindar dari adab. Setiap perbuatan buruk pasti berdampak negatif kepada pelakunya, bahkan lingkungannya. Karena itu kita harus saling mengingatkan agar lingkungan kita selamat. Maka kita harus saling mengingatkan, gitu ya, amar ma'ruf nahi munkar. Karena kalau kita tidak saling mengingatkan, walaupun kita tidak melakukan, tapi tetangga kita melakukan, maka Allah hadirkan hukuman yang kena tidak hanya dia, kita juga ikut terkena, gitu ya. Sehingga harus sama-sama menjaga lingkungan. Dan induk dari seluruh kemaksiatan dan kezaliman adalah menolak ajaran Islam dan menyebutkan Allah. Ya, itu induknya. Karena itu agar selamat dan terhindar dari azab Allah, baik di dunia maupun di akhirat, Allah memerintahkan para rasulnya dan juga kita semuanya sebagai umatnya agar menghadapkan wajah atau arah kehidupan kita kepada agama yang lurus, artinya semua kembali pada aturan agama, petunjuk agama untuk dijalankan dalam kehidupan kita, agama Islam. Perintah menghadapkan wajah pada agama Islam maksudnya adalah melaksanakan ajaran-ajarannya dengan sungguh-sungguh dan secara totalitas, secara kafah. Mungkin ada, kita sudah menjalankan, cuma belum secara sempurna, sehingga kita lebih sempurnakan dalam berislam. Bagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah. Orang beriman, masuklah kalian, terimalah oleh kalian Islami secara kafah dan jalankan dengan sebaik-baiknya, wala tatabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan yang terus menarik kita menjauh dari agama kita. Jadi sedikit demi sedikit ditarik, ya, seperti langkah-langkah yang menjauh dari agama Allah. Nah, dari ayat min qabli ayat yaumun la maraddalahu minallah, dari sebelum datangnya hari yang tidak, hari dari Allah yang tidak bisa dihindari, tidak bisa ditolak, mengandung peringatan agar ketaatan terhadap ajaran Islam dilakukan sesegera mungkin sebelum terlambat. Jangan sampai terlambat. Terlambatnya kapan? Ya, kalau kita dijemput oleh malaikat, ya, malam yughorgir, ya, selagi nyawa belum sampai di kerongkongan. yakni sebelum datangnya kiamat yang tidak bisa dihindarkan, baik itu kiamat kecil, yakni kematian kita, maupun kiamat besar, yakni berakhirnya alam dunia dan berganti dengan alam akhirat. Pada hari itu manusia akan terpisah-pisah, sebagian berada di surga, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Allah berfirman, walikulli ummatin ajal, setiap umat ada ajalnya. Ya. Ada saat kebinasaannya. Bahkan setiap pribadi, setiap individu, setiap umat, dan pada akhirnya alam semesta ini juga ada ajalnya. Ya. Ada saatnya kemudian, ya, hancur semuanya. Umat juga. Fa idza jaa ajalum la yastaqiruna sa'atan wa la yastaqbilun. Ketika ajal mereka itu datang, maka mereka tidak akan mampu mengakhirkan, menunda apa yang terjadi itu walaupun sesaat, dan juga tidak bisa memajukan. Artinya ajal atau datangnya kematian itu datang tepat waktu dan tepat tempatnya. Jadi tidak mundur, tidak maju, dan tidak berubah tempatnya sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Istajibu li rabbikum min qabli ayati yaumil la maraddalahu minallah. Segeralah kalian mematuhi seruan Allah sebelum datang hari yang tidak bisa ditolak. Malakum min maljain, pada hari itu kalian tidak ada tempat berlindung. Wa malakum nakir, dan tidak bisa mengingkari dosa-dosa yang nanti diadili, dihisab oleh Allah, akan dihitung, dan semuanya akan diminta pertanggungjawaban dan tidak bisa dihindari karena semuanya
tampakkan dengan bukti-bukti dan saksi-saksi yang sangat kuat. Buktinya banyak, saksinya juga banyak. Buktinya akurat, ya, kitab amal kita itu menjadi salah satu bukti yang itu sudah ada di tangan kita ketika kita diadili. Kamu hari ini di sini melakukan ini, lihat bukumu halaman sekitar, langsung dilihat dan teringat. Oh iya, ketika mau bohong, ya tangannya pada bicara. Oh iya betul. Akhirnya tidak ada kemampuan untuk menolak, mengingkari apa yang diputuskan. Man kafara fa alaihi kufru. Barang siapa yang kafir maka baginya akibat dari kekufurannya itu. Wa man amila sholihan, dan barang siapa yang beramal soleh fali anfusihim, maka juga untuk kebaikan diri mereka sendiri. Jadi bukan Allah untuk amal-amal kita, tapi amal-amal kita untuk diri kita. In ahsantum li anfusikum wa li anfusihim yamhadun, mereka menyiapkan tempat kesenangan dan kebahagiaan. Ya, amal soleh itu pada hakikatnya adalah sebuah modal atau bekal untuk kita menyiapkan tempat tinggal kita yang terakhir, yang abadi di akhirat, yang bahagia dan menyenangkan. Lihat ziyalladzina amanu, agar ia Allah membalas orang-orang yang beriman dan beramal soleh min fadli, dengan karunia-Nya atau dari karunia-Nya. Innahu la yuhibbul kafirin, sesungguhnya dia Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir. Yang terakhir, setiap manusia akan mendapatkan balasan sesuai dengan amal masing-masing. Di akhirat nanti setiap manusia akan memperoleh balasan atas amal-amal perbuatannya dengan adil, seadil-adilnya. Ya. Alaihissallahu ya kamil hakimin, ya, tidak ada yang lebih adil daripada Allah dalam bumi. Jadi pengadilan Allah betul-betul sangat adil dan tidak ada celah sedikit pun, ya, untuk kemudian mengelak dari pengadilan itu, dari keputusan itu, karena dikuatkan dengan bukti-bukti dan saksi-saksi yang sangat kuat. Saksinya apa? Ya, anggota badan, malaikat, kemudian bumi, ya, bumi yang kita injek, lingkungan atau dinding-dinding yang ada di sekitar kita itu nanti bicara, ya, menjadi saksi atas perbuatan kita. Secara umum manusia terbagi menjadi dua kelompok, yaitu orang-orang kafir dengan segala amal perbuatan mereka yang tidak mengikuti petunjuk agama Allah. Walaupun ngakunya muslim juga ada yang begitu. Jadi enggak kafir, dia muslim, cuman hidupnya ya sama dengan orang kafir. Ya, berarti ya nanti Allah Maha adil lah di mana dia tempatnya. Orang-orang mukmin yang beramal baik sesuai dengan petunjuk agama Allah. Barang siapa yang kafir maka dia akan menanggung akibat dari kekafirannya itu. Dan barang siapa yang beriman lalu membuktikan keimanannya dengan mengerjakan amal-amal kebaikan, maka ia mendapatkan balasan atas amal-amalnya itu. Pada kenyataannya orang-orang berimanlah yang terbukti sebagai orang-orang yang cerdas, ya. Karena sifatnya pilihan, ya. Diberikan kebebasan untuk memilih. Dan Allah sudah jelaskan jalan-jalannya, kemudian akibatnya, balasannya dalam setiap perbuatan. Karena mereka sukses menggunakan kehidupan dunia yang sementara dengan menyiapkan bekal amal untuk keselamatan, kesenangan, dan kebahagiaan mereka yang abadi di surga. Mungkin berlelah-lelah dulu sedikit, ya, tapi kemudian Allah akan berikan kenikmatan yang abadi. Rasulullah SAW bersabda, al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da.
Orang yang cerdas adalah orang yang bisa menguasai dirinya, mengendalikan dirinya, memanage dirinya, dan wa'amila lima ba'dahu, dan terus beramal untuk kehidupan sesudah matinya, untuk kehidupan akhiratnya. Wal ajizu man atba'a nafsahu wa tamanna. Orang yang lemah adalah orang yang tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya, dia terus disetir oleh hawa nafsunya, dan dia berangan-angan kepada Allah akan masa depan yang baik, tapi dia tidak bisa beramal apa. Berarti dia orang yang lemah, orang yang bodoh. Sedangkan mereka yang ingkar dan berdosa serta lalai dari melakukan amal-amal kebaikan, maka mereka harus mempertanggungjawabkan keingkaran dan dosa-dosa mereka serta menanggung penyesalan dan kekecewaan atas kelalaian mereka. Pada akhirnya ketika mereka mati, mereka akan sangat menyesal sebagaimana digambarkan oleh Allah, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbi irji'un la'alli a'malu shalihan fima tarak. Sehingga ketika datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia baru sadar, barunya dia berdoa, ya Rob, kembalikan kami ke dunia. Oh, artinya sampai sini dong. La'alli a'malu shalihan fima tarak, agar aku bisa melakukan amal soleh yang selama ini aku tinggalkan. Penyesalan baru terjadi ketika sudah terlambat. Ya. Terlambat sudah di kuburan, ingin kembali lagi, ingin berinfak lagi. Kemarin Mas, sudah mati ingin berinfak. Waktu hidup pelitnya mati. Sebagaimana juga dijelaskan yang lain, ya wajia yauma idzin bi jahannam. Nanti didatangkan neraka jahanam, yauma idzin yatadzakkarul insan. Pada hari itu orang pada baru ingat. Wih, ternyata benar nerakanya ada ya. Wah, analauti lalu untuk apa ya ingat pada waktu itu, sadar pada waktu itu, apa gunanya? Ya qulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dia berkata, seandainya dulu saya melakukan sesuatu untuk hidupku ini. Jadi melakukan sesuatu amal itu pada hakikatnya kayak menghidangkan sesuatu untuk dirinya sendiri. Ya. Sehingga hidangkanlah yang terbaik untuk diri kita, untuk akhirat kita. Pernah dengar kisah pengantin Raja Sehari ya dulu ya, Raja Sehari ya. Masih ingat gimana ceritanya? Bukan pengantin, Raja Sehari. Gak lupa ya. Jadi intinya kita menjadi raja sehari. Kalau kita jadi raja itu mau bertitah apa saja terjadi, ya kan? Ya, adiknya kasih kota Cirebon kasih adiknya, kota Solo kasih kakaknya, itu dia bisa bertitah berapa. Untuk ibunya udah silakan Jakarta ambil semuanya, ya bagi-bagi kabinet kerajaan bisa. Tapi besoknya udah nggak jadi raja, bisa nggak? Nggak bisa. Ya. Nah kita hidup itu seperti raja, kita bisa bertitah apa saja untuk diri kita di akhirat. Ya. Tapi kalau sudah nggak hidup, nggak bisa lagi. Ya. Maka manfaatkan ya jika kita masih menjadi raja. Karena itu sebelum terlambat, jauh-jauh Allah Azza wa Jalla mengingatkan agar manusia fokus. Ya. Jadi kita masih di dunia tapi sudah ditawarkan, sudah dipromosikan itu surga itu harus fokus. Intijah kita di hari esok akhirat itu harus fokus dan terus melakukan kontrol ya, dan evaluasi ya, monitoring dan evaluasi terhadap perjalanan hidup untuk dipastikan bahwa langkah-langkah kehidupan kita itu benar. Kalau udah finish salah nggak bisa remedial lagi ya. Jadi harus benar. Makanya terus lakukan muhasabah agar kita pastikan langkah-langkah kita benar-benar
mengarah pada tujuan yang benar sehingga surga menjadi miliknya. Allah berfirman terakhir nih, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tandur nafsun ma qaddamat. Godnya apa? Godnya apa itu? Esoknya itu adalah esok akhirat. Jadi agar kita terus mengontrol perbuatan kita akan dipastikan betul sampai meraih hari surga yang indah yang bagian surga. God ya, kalau Stephen Covey itu istilahnya the end, begin the end in mind, ya. Itu ada salah satu seven habit itu begin the end in mind. Jadi mulailah untuk melakukan satu dari akhir yang ingin kita capai, yang kita pikirkan itu apa. Ya. Kalau dia berbicara hanya untuk kesusahan dunia ya. Ente mau jadi pengusaha, tanam dulu ya pikiran itu ya, tancapkan itu sebagai goal ya, sebagai tujuan. Nah, baru dilalui prosesnya. Nah, secara umum juga hidup ini juga seperti itu. The end-nya dulu dipatok kemana? Surga. Terus baru kita bahkan itu nafsu makot damat. Jadi apa yang kita lakukan untuk menempuh surga itu? Ya. Baik para jemaah sekalian. Ya, ya. Sifat memeliharanya Allah itu ya, ya itu cara Allah memelihara ya. Jadi karena kehidupan ini tidak hanya fisiknya, jadi termasuk keseimbangan manusia dalam perilaku mereka itu juga bagian dari alam yang harus dipelihara. Ya. Jadi justru supaya tidak rusak semuanya kan diingatkan ya, karena perilakumu itu merusak, jadi jangan diterusi. Jadi diingatkan. Kalau tidak diingatkan ya, nanti karena kehidupan ini pada hakikatnya tercipta untuk manusia. Kalau manusia rusak apa gunanya alam semesta? Ya. Makanya alam semesta itu dipakai Allah untuk menegur manusia. Ya. Ya, itu dengan kata lain ya, kalau rusaknya alam itu nggak apa-apa, tapi untuk kebaikan manusia yang hidup di alam itu, sehingga alamnya dirusak untuk kebaikan dia, untuk menegur dia. Ya Allah tentu, makanya tidak setiap kesalahannya kemudian dihukum dengan merusak bumi. Ya. Jadi kita juga kadang dalam mendidik juga ada kadang-kadang melakukan hal-hal yang kayaknya merusak, kayaknya melukai hati. Ya. Misalnya membentak, itu kadang-kadang dibutuhkan sekali waktu. Ya. Itu kan nggak enak ya. Atau kalau dalam pengobatan juga kadang harus mencongkel, harus atau mengamputasi segala macam ya. Artinya hal-hal yang kelihatannya merusak tapi untuk kebaikan. Ya, ini juga alam semesta juga mungkin diamputasi sebagian untuk kebaikan manusianya. Nah, tentu Allah juga maha tahu bagaimana alam semesta ini tetap lestari, yaitu dengan cara manusianya nih. Karena alam ini diserahkan kepada manusia. Kalau manusianya udah merusak, yang diserahi malah dia sendiri yang merusak, itu yang harus terus diingatkan. Ya. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifahnya itu manusia. Lah kok dia sendiri yang rusak ya. Maka ini yang ayat ini justru mengingatkan manusia akan kembali pada tugasnya. Ya, menjadi khalifah, menjaga kelestarian alam. Bahwa dia berbuat salah, baik secara langsung pada alam dengan membuang sampah, dengan menebang pohon, dengan itu merusak, ataupun dia berbuat maksiat itu juga membuat rusak. Nah, jadi itu justru kalau ditanyakan begitu, justru itu cara Allah memelihara alam.
meliharanya, memelihara dengan dikasih peringatan-peringatan karena intinya di manusia. Alam ada untuk manusia. Jadi bahkan alam dirusak sedikit untuk manusia agar kembali pada jalan Allah. Ya. Ada yang lain? Baik para jemaah sekalian, demikian ya terus tadabbur kita terhadap ayat-ayat Al-Quran. Semoga dengan terus membaca dan mengikuti nasihat Allah dalam ayat-ayat ini, kita terus tercerahkan, terus terbimbing di jalan yang benar, terus istiqomah dalam kebaikan, ketaatan kepada Allah, terus bersama Al-Quran. Insya Allah dan sampai kita kembali padanya, mudah-mudahan wafat dan barakah insyaallah. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Sarungnya Hadiah.